Tahanan ini akan segera dipenggal. Para penjaga melepaskan kalung Mike dan membawanya ke gilotin. Yang mengejutkan semua orang, bahkan saat itu pun, Mike tidak menunjukkan emosi apapun. Melihat perilaku anehnya, John menyadari bahwa ada yang tidak beres. Ia teringat topeng-topeng dari kulit manusia yang mereka temukan di rumah Mike dan merasa tidak nyaman. Ia segera maju untuk menghentikan eksekusi. Di ruang sidang, Mary yang terus-menerus menyentuh pipinya dengan jari sebenarnya sedang mengirimkan kode Morse kepada Mike. Pria yang tampaknya sedang melamun itu membalas Mary dengan berkedip. Mary mengeluarkan pena untuk menuliskan pesan dari Mike. Setelah mereka selesai berkomunikasi, hakim menjatuhkan hukuman mati kepada Mike. Kerumunan bersorak gembira, namun pada saat itu juga Mary tersenyum dengan puas. Namun Mike tetap tenang karena ia dan Mary sudah memiliki rencana pelarian yang hebat. Mary mengikuti instruksi Mike dan pergi ke jalan ketiga. Dia menemukan batu bata ketiga, menekannya, dan dinding batu berubah menjadi pintu yang langsung terbuka. Di dalamnya tersembunyi mobil sport milik Mike. Dia mengendarai mobil tersebut ke lokasi yang telah ditentukan, 37 km jauhnya, di mana sebuah lorong di pegunungan terbuka. Mary masuk ke dalam lorong dengan mobil itu dan menemukan markas rahasia Mike. Setelah memasukkan kode yang diberikan Mike, dia menemukan sebuah berangkas penuh uang dan beberapa botol berisi cairan misterius. Dia mengambil ramuan merah dan kuning, lalu melanjutkan rencananya. Kemudian dia pergi ke balai kota dengan berpakaian elegan untuk menemui Menteri Kehakiman yang telah lama jatuh cinta padanya. Sang menteri, seperti anak anjing yang sedang jatuh cinta, mudah terpesona oleh Mary. Mary membisikkan sesuatu di telinganya, dan sang menteri setuju untuk memenuhi semua permintaannya. Mary mengambil koran dari atas meja dan membaca berita utama tentang eksekusi Mike. Dia mengatakan bahwa dia ingin melihat Mike secara langsung. Sang menteri terkejut dan awalnya menolak, tetapi akhirnya setuju dengan syarat bahwa dia harus ikut. Malam itu, mereka pergi ke penjara, dan John meyakinkan kepala penjara untuk mengizinkan mereka melihat Mike dengan dalih interogasi. Ketiganya masuk ke ruang interogasi. 30 menit kemudian, John keluar dan berkata dengan dingin bahwa Mike tidak memberikan respons apapun, dan ia tidak berhasil mendapatkan informasi. Kepala penjara menghela napas, mengatakan bahwa Mike memang seperti itu sejak awal tiba di penjara, selalu serius dan tidak pernah berbicara. Saat pintu ditutup, Mary menyuntikkan ramuan ke menteri, yang langsung pingsan. Kemudian dia menggunakan jepit rambut untuk membuka borgol Mike dengan hati-hati. Mary mengeluarkan topeng yang sudah disiapkannya dan menukar wajah sang menteri dengan wajah Mike. Tahanan ini akan segera dipenggal. Para penjaga melepaskan kalung Mike dan membawanya ke gilotin. Yang mengejutkan semua orang, bahkan saat itu pun, Mike tidak menunjukkan emosi apapun. Melihat perilaku anehnya, John menyadari bahwa ada yang tidak beres. Ia teringat topeng-topeng dari kulit manusia yang mereka temukan di rumah Mike dan merasa tidak nyaman. Ia segera maju untuk menghentikan eksekusi. Di ruang sidang, Mary yang terus-menerus menyentuh pipinya dengan jari sebenarnya sedang mengirimkan kode Morse kepada Mike. Pria yang tampaknya sedang melamun itu membalas Mary dengan berkedip. Mary mengeluarkan pena untuk menuliskan pesan dari Mike. Setelah mereka selesai berkomunikasi, hakim menjatuhkan hukuman mati kepada Mike. Kerumunan bersorak gembira, namun pada saat itu juga